Berarti sebagai bentuk implementasi daripada kearifan lokal tersebut, yaitu mahasiswa untuk supaya lebih inovatif menggali apa yang sudah ada di bumi kita gitu, Prof. Tinggal dibuktikan secara ilmiah gitu. Oh, iya, Prof. Begitu ya, Prof. Kearifan lokal tersebut ya, Prof. Nah, untuk selanjutnya, Prof, nih ada beberapa pertanyaan juga sih. Ini juga terkait terhadap visi maupun misi Unper ya, Prof. Ini kan ada, Pak, Unper kan memiliki visi menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkarakter kejuangan dengan unggul dalam pengembangan berbasis iptek dan kearifan lokal pada tahun 2035. Nah, sejauh ini menurut penilaian Prof, dari mulai Unper berdiri, progresnya sudah berapa persen, Pak, menuju visi di tahun 2035 tersebut, Prof? Kita baru tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 semenjak berdiri. Ya. Tahun 35 itu hitungannya dari tahun 2015, kan 20 tahun. Oh, iya, Prof. Jadi masih punya waktu 13 tahun ya. Iya, Prof. 13 tahun dalam beberapa hal di tingkat regional sudah lumayan. Unper ini sudah di regional Priangan Timur. Prestasi mahasiswa oke lah di Priangan Timur mah, tapi juara-juara nasional juga ada. Prestasi dosen dalam riset oke boleh. Unper tahun ini dana hibah riset bagi dosen dari pemerintah hampir 1 miliar. Untuk Unper sendiri, Prof? Betul. Unper dari, kalau tidak salah ada 17 proposal dosen. Ada satu orang dosen yang hibahnya dapat 200 juta. Hibah riset dari pemerintah. Hibah kompetitif. Nah, penelitian. Itu sudah menunjukkan keunggulan dalam kemampuan pengajuan proposal hibah ke Dikti. Kalau prestasi mahasiswa, kita juga dalam Mawapres mahasiswa berprestasi kan pernah jadi juara juga kan tentang bukti. Terus waktu hibah tentang pengabdian masyarakat desa ya. PHBD yang diinisiasi oleh Parahita. Itu 3 besar nasional itu. Iya, Prof. Walaupun kita masih berada pada ranking ya, namanya juga perguruan tinggi se-Indonesia kan banyak sekali. Tapi sudah langkah kita sudah dicium orang itu. Dan saya sendiri kan pernah melihat Unpernya, bukan melihat sayanya. Iya, Prof. Saya juga kan ketua rayon 7 untuk Priangan Timur gitu. Jadi saya punya anggota sebanyak 17 perguruan tinggi di sini. Tuh, Unper kepilih kan? Kepilih sebagai pengurus rayon perguruan tinggi Priangan Timur. Oh, ya. Jadi langkah-langkah nampak ada. Insya Allah lah 13 tahun lagi kita akan kalau sama dengan Teliu mah nggak mungkin, karena Teliu juga tidak diam. Iya, Prof. Karena saya juga melihat itu, Prof, untuk bicara tentang Unper itu sangat potensial terhadap perubahan sosial gitu ya, Prof. Iya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada juga nih, Prof, yang masih menyoroti perihal tentang visi misi Unper nih, Prof. Okay. Di sini ada pertanyaan, di dalam visi Unper tertera Unper unggul dalam menyelenggarakan Tridharma. Okay. Nah, salah satunya itu kan ada pengabdian masyarakat. Kalau di Unper sendiri sudah melakukan pengabdian apa saja terhadap masyarakat? Apakah hanya KKN saja? Sekarang kan masa pandemi, Pak, dan KKN katanya akan dilaksanakan secara online. Sekiranya ada
ada tidak kiat-kiat dan tips-tips dari Prof bagi mahasiswa agar lebih berkualitas dan bermanfaat di masyarakat walaupun di masa yang sulit seperti ini, Prof? Pengabdian masyarakat itu ada dua pola sekarang. Satu pola tradisional, pola yang lama, Iya, yang Prof. mahasiswa ngabring bareng-bareng gitu. Oh, ya, Prof. Kurang dari sebulan ya. Kemudian ada pola yang pola kampus merdeka, merdeka belajar. Ya, Prof. Ya. Tapi ketika ditawarkan kepada mahasiswa, karena kita kan swasta, Iya, Prof. kalau KKN tradisional yang biasa kita lakukan kan biayanya 300.000. Iya, Prof. Tapi kalau KKN yang 1 semester, Ya, Prof. yang pola merdeka belajar Merdeka kampus belajar itu. merdeka, itu kan biayanya 800.000 biayanya. Mahasiswa pada menolak karena berat biayanya. Ya sudah, kita tidak bisa paksa. Tapi yang KKN 1 semester itu bisa dikonversi dengan sejumlah mata kuliah itu. Artinya tidak usah ikut sejumlah mata kuliah gitu. Oh, ada pengecualian Ada. terhadap kampus merdeka ataupun merdeka belajar kali ini ya, Prof. Kalau yang KKN konvensional yang biasa kan cuma 3 SKS. Oh, iya, Prof. Yang bayarnya 300.000. Kalau KKN yang 6 bulan yang ditawarkan yang biayanya juga 800.000, Iya, itu Prof. kan 20 SKS. Sama hal dengan 1 semester kita pembelajaran di kampus kayak gitu, Prof. Betul, gitu. Itu konversinya. Oh, iya, Prof. Sebenarnya menurut saya, tapi kan tergantung orang memilih. Iya, benar, Prof. Kalau dia memang suka di desa, senang, apalagi kecantol gadis desa begitu. Aduh, betul, Prof. Kan Betul bisa sekali kalau itu. 6 bulan di desa, pulang-pulang udah kawin. Udah gitu. kawin, bawa kembang desa gitu ya, Prof. Tapi 20 SKS sudah diperoleh. Oh, Sama dengan kuliah 1 semester. Iya, iya, Prof. Itu kan merdeka belajar ala Menteri. Ala Menteri Nadiem Pak Nadiem. Nadiem. Gitu. Oh, iya, Prof. Nah, tadi pengabdian masyarakat ya. Iya, Prof. Pengabdian masyarakat itu bagi dosen itu wajib. Kalau tidak mengabdi pada masyarakat, tidak dibayar gajinya. Karena dosen harus ada laporan kinerja, ada BKD, ada LKD, laporan kinerja bulanan. Iya, Prof. Dia harus melakukan tridharma perguruan tinggi, namanya kewajiban dosen. Kewajiban dosen. Mengajar, meneliti, melakukan pengabdian. Nah, lalu dosen melakukan pengabdian itu kan ada yang dibiayai oleh pemerintah melalui hibah, namanya hibah pengabdian Hibah masyarakat. Yang tidak menang di pemerintah dibiayai oleh Unpar. Silahkan melakukan pengabdian, ajukan proposal. Jadi Pak Virgian tuh, dia melakukan pengabdiannya itu dengan cara memerangi tikus Pak Virgian. dengan burung hantu di Kecamatan Indihiyang. Oh, iya, Prof. Jadi dia beli sejumlah burung hantu. Burung hantu tenaon atuh. Buuk gitu, Pak. Kalau kata bahasa Sundanya mah buuk. Diterbangkan, diliarkan, pakai merek Unpar, jadi burung Unpar kalau ada yang nangkap gitu. Kerjanya dia harus mencari tikus. Ibarat kata mau untuk mengusir hama-hama padi gitu ya, Prof. Betul. Untuk mengusir hama-hama yang ada di sekitaran pertanian gitu ya, Prof. Itu pengabdian dosen. Pengabdian dosen. Antaranya. Ya, Prof. Ada juga pengabdian lainnya. Banyak, setiap dosen punya masing-masing. Ya, Prof. Oke. Nah, baik, tadi belum terjawab sih, Prof, ya, tentang kiat-kiat dan tips-tips dari Prof bagi mahasiswa agar lebih berkualitas dan bermanfaat di masyarakat walaupun di masa seperti ini, Prof. Jadi untuk alternatif mahasiswa itu dalam pandangan Prof itu gimana gitu kan, untuk tetap mengoptimalkan waktu baik di rumahnya gitu untuk bisa mengabdi kepada masyarakat kayak gitu, Prof. Dulu saya di Unsil pernah menjadi kepala BAA seperti Pak Virgian sekarang. BAK. Seperti Pak Virgian sekarang. Kemudian saya pernah menduduki juga Warek 3 pada waktu itu. Wakil Warek 3 karena pada waktu itu Warek 3 ini tentara itu Jadi saya kan bukan tentara. Wakil, tapi yang warawiri kemana-mana saya. Oh, iya, Prof.
itu tidak ada kebebasan dana seperti di Unper ini. Di Unper ini dana kemahasiswaan berapa? Seorang. Kemudian dijumlahkan kali mahasiswa, dikelola oleh mahasiswa bersama-sama dengan BAK. Ya, ya. Jadi rektor tidak mengendalikan itu. Manggawai pokoknya mah kudu mahi we kitu. Mun kurang teu perlu minta. Iya, Prof. Sebab dananya dari situ untuk situ gitu. Oh. Jadi ada kebebasan dalam Pengelolaan uang. mahasiswa, terserah gimana. Hanya jangan menimbulkan keributan gara-gara kecemburuan yang ini kabarin gitu. Harus diadilkan. Oke Pak, lanjut Prof, lanjut pembahasan yang barusan. Oke. Kita kan punya wadah. Pada prinsipnya ada 3 wadah untuk mahasiswa. 1 wadah organisasi minat bakat. Iya Prof. Setiap mahasiswa punya minat bakat kemana, salurkan di wadahnya. Wadahnya adalah UKM. Kemudian ada penalaran, organisasi penalaran. Mahasiswa yang suka bikin proposal, ikut seminar kemana-mana, silakan. Apakah melalui UKM atau melalui organisasinya BEM, BLM, HIMA, boleh silahkan. Tidak pernah melarang saya kok. Iya Prof. Silahkan mahasiswa untuk melengkapi dirinya supaya hidup kelak tidak hanya berbasis hanya pada ilmu saja, ilmu dari prodi, tapi juga harus memiliki soft skill. Ada hard skill, ada soft skill. Hard skill yang akan mahasiswa miliki itu sejumlah pengetahuan, keahlian dari program studi yang dia tekuni. Tapi soft skill, kepemimpinan, hubungan bersama dengan orang lain, itu kan dari organisasi. Iya Prof. Gaul, berorganisasi, melakukan jejaring, itu dari organisasi. Silakan, tidak pernah aku melarangnya. Hanya yang tidak boleh masuk ke dalam organisasi yang terlarang. Nanti nggak boleh, nanti bahaya itu. Iya Prof. Saya kira iya. Oh iya Prof. Jadi untuk bisa lebih mengekspresikan apa yang potensial dalam individunya masing-masing mahasiswa gitu Prof. Adanya UKM, adanya BEM, adanya himpunan, adanya fakultas dan sebagainya ya Prof. Iya. Nah, untuk selanjutnya ada lagi nih Prof yang bertanya dari mahasiswa nih Prof. Pertanyaannya kayak gini Prof. Mengingat Unper adalah kampus yang baru, salah satu untuk meningkatkan popularitas kampus, selain meningkatkan kualitasnya juga harus teruji oleh para lulusan dunia kerja. Dengan demikian, apakah ada program khusus untuk penyaluran lulusan ke dunia kerja? Karena fakta di lapangan ada beberapa lulusan Unper yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang didapatkannya Prof. Iya. Kita melakukan MOU dengan lapangan kerja itu banyak sekali. Biasanya setelah kita melakukan wisuda atau sebelum melakukan wisuda, kita melakukan pelatihan kerja di sini dengan para narasumbernya dari beberapa perusahaan, beberapa CV, beberapa PT kita undang di sini, terutama PT CV yang membutuhkan tenaga kerja. Gitu. Hanya kemarin karena COVID, ya Prof. jadi memang segalanya terganggu. Oh iya. Jadi kita akan selenggarakan juga kan jadinya tatap muka, nggak boleh gitu. Insya Allah kalau COVID sudah tiada kembali seperti dulu, kita memberikan pelatihan kepada sejumlah mahasiswa lulusan yang masih belum kerja itu ada pelatihan khusus. Ada pelatihan khusus dengan narasumber instrukturnya dari berbagai perusahaan, dan dia juga menawarkan diri Pak. Oh ya Prof. Banyak datang ke kampus menawarkan diri untuk MOU, ya kita sambut baik gitu. Iya Prof. Karena yang selalu ditanyakan oleh perusahaan kebanyakan kan perihal tentang keakreditasi ataupun lulusan kita dari mana gitu Kak Prof. Nah, baik dari Unpar sendiri untuk bentuk jaminannya selain daripada MOU dengan perusahaan itu apa gitu Prof?
lebih ke arah kan Gini, saya memberikan dua ciri lulusan yang berbeda dengan perguruan tinggi lain. Ada bedanya gitu. baik Prof. Misalnya, jangan ujian kalau belum memiliki TOEFL 400. Betul, betul, betul. Itu maksudnya supaya memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Kalau memiliki kemampuan berbahasa kan punya peluang pergi Iya, ke luar negeri. Itu maksudnya. Iya, Prof. Supaya ulah namanya cicing we di imah gitu kan. Ada kalau bisa bahasa Inggris kan berpeluang untuk Betul sekali Prof. bekerja di luar, itu satu. Oh, lanjut Prof. Nomor 2-nya Prof. Ya kalau orang Sunda memiliki kemampuan seni budaya, apakah itu nyanyi, apakah itu tari atau silat, pokoknya ciri khas dari budaya Sunda, Iya Prof. tak akan sulit bergaul di masyarakat. Coba lihat, pasti yang pintar menyanyi dangdut beken namanya. Kita kalah malah. Iya Prof. Ya itu maksud aku supaya bisa membekenkan diri masing-masing dengan kemampuan yang dimiliki. Oh iya Prof. Dengan kemampuan orang bisa populer kan gitu. Iya Prof. Selain berkemampuan bahasa Inggris juga kemampuan Kemampuan dalam seni budayanya masing-masing itu Prof. jadi Sunda yang melejit ke atas gitu, bukan Sunda ngotok mawo gitu. Betul Prof, dengan membawa jati diri Sunda itu Prof. betul Iya Prof. Nah, untuk selanjutnya Prof, ada pertanyaan lagi nih dari mahasiswa. Apakah ada target Unper untuk menjadi kampus pelopor kearifan lokal gitu Prof? Tetap masih menyoroti dalam visi Unper sendiri Prof tentang kearifan lokal. Maksudnya pertanyaannya, apakah ada target Unper untuk menjadi kampus pelopor katanya Prof? Ada sih, karena banyak orang memuji, banyak orang berkunjung ingin tahu tentang kearifan lokal. Suatu saat nanti orang akan berguru kearifan lokal ke Unper gitu. Cuman persoalannya, mudah-mudahan Pak Agus selesai doktor. Pak Agus yang Bagus awe. AW. Oh bagus awe. Iya Prof. Kalau dia jadi dokter, Amin. kalau dia dokter kan sudah merupakan ciri dari ilmuwan gitu. Iya Prof. Ilmuwan kearifan lokal, ilmuwan kesenian Sunda gitu. Iya Prof. Nanti kalau Pak Agusnya banyak seperti Pak Agus, dokter-dokter kesenian banyak, otomatis kita akan menjadi terkemuka dalam kearifan lokal karena banyak ahli dalam kearifan. Walaupun sekarang praktisi sudah berkumpul. Yang namanya pelaku-pelaku seni itu kalau ulang tahunnya Unper pada datang itu. Pelaku-pelaku seni di Tasikmalaya itu pada datang itu. Ke Unper untuk Ke Unper, kearifan lokal ini Prof. betul, untuk sharing di antara mereka. Oh iya Prof. Kita suka datangkan juga pakar dari luar. Yang bagus itu kan kita punya pakar sendiri. Iya betul. Tapi yang disebut pakar kan minimal dokter gitu. Oh iya betul Prof. Baru Pak Agus yang sebentar lagi dokter gitu loh. Baru Pak Agus Awe ya Prof. Ya mudah-mudahan Pak Agus Awe lancar untuk menempuh Betul. doktornya Prof. Iya, amin. Nah untuk selanjutnya Prof, ada pertanyaan juga nih. Pertanyaan kayak gini Prof. Izin mengeluarkan keluh kesah katanya Prof. Selama menjadi mahasiswa Unper nih, kampus perjuangan yang saya cintai ini katanya Prof. Saya paham bahwa dari tahun ke tahun biaya semester mahasiswa selalu mengalami kenaikan, tidak peduli dengan pandemi ataupun tidak katanya Prof. Namun di balik kenaikan anggaran semester ada sesuatu yang aneh di mana mahasiswa tidak mendapat fasilitas yang baik. Kemudian kita ketahui bersama bahwa fasilitas itu adalah hak mahasiswa demi meningkatkan minat belajar dan aktif melaksanakan kegiatan mahasiswa. Nah, kemudian pembangunan ruang ibadah juga nih Prof katanya yang tidak terrealisasikan. Rasanya iri dengan kampus tetangga katanya. Sistem pembelajaran belajar mengajar yang kurang efektif dan tidak adanya layanan informasi yang baik dari pihak birokrasi kepada mahasiswanya. Pertanyaannya kayak gini. Bagaimana solusi yang akan Bapak berikan terhadap kekurangan universitas kita yang salah satunya adalah kurangnya fasilitas tempat ibadah, kurangnya fasilitas sarana prasarana pembelajaran katanya Prof. Terus bahkan mahasiswa Universitas Perjuangan itu sendiri enggan untuk datang katanya Prof dari luar lingkup pembelajaran katanya Prof. Oke. Baru tadi jam 9 saya baru rapat dengan Rapim
Iya Prof. dengan yayasan. Sebab urusan sarana prasarana itu yayasan. Oh, ya Prof. Katanya rektor itu hanya ngurus akademik. Baik Prof. Saya nggak boleh ngurusin sarana prasarana. Itu yayasan Baik, Prof. begitu. Makanya saya tadi rapat bersama Yayasan. yayasan. Pak Yayasan, tolong nih ruangan belajar lantai 2 selesaikan. Kita butuh, sudah diperhitungkan, kita butuh 13 ruangan. Iya Prof. Baik. 6 ruangan untuk laboratorium, 7 ruangan untuk menyiapkan mahasiswa baru. Kalau yang sekarang cukup sebenarnya kalau ruangan itu. Iya Prof. Lalu yayasan ya menyanggupi tapi agak tidak begitu meyakinkan gitu. Iya Prof. Hanya ada yang agak menyenangkan, kita memperoleh gonogini dari Unsil. Boleh untuk minum dulu Prof. Gonogini dari Unsil ini yang di belakang ini kan ini gedungnya mahasiswa Unsil. Yang ini Prof. Oh iya. Belakang. Yang belakang yang Betul. lab apa? Farmasi. Bukan, apa yang ini? Ini. Oh yang ini. Ini yang adek dengan Oh yang ada dengan pagar kita. Termasuk Ya Prof. termasuk yang ini kan ada yang ketinggang pohon. Oh iya Prof. Nah, Tahu. itu hotel. Iya. Termasuk yang sebelah sana ada dapur, Iya Prof. ada rumah kaca. Iya Prof. Rumah kaca yang di sebelah sana ya Prof. Ini sudah menjadi diberikan ke Unpad. Oh iya Prof. Jadi kemahasiswaan nanti sebentar lagi yang tidak kebagian ruangan akan kebagian di sini. Oh iya Prof. Sebentar lagi. Sekarang sudah mulai pemagaran. Iya. Sudah mulai pemagaran dari Unsil. Dari Unsil sendiri. Dari Unsil sendiri. Oh iya Prof. Begitu bagirnya negeri. Ya betul Prof, karena mahasiswa Unpar saat ini juga banyak juga ya Prof untuk fasilitas dari kelas gitu kan, di pembelajaran juga gitu. Tapi kalau soal kemajuan fasilitas dibandingkan dengan Unsil nggak bisa. Iya, baik Prof. Kalau Unsil itu kan negeri. Benar. Kalau negeri itu posisinya 40% dana mahasiswa, 60% dana pemerintah. Baik Prof. Jadi kita tidak bisa itu. Mahasiswa di Unsil kan tidak gratis, bayar juga. Iya Prof. Jumlah rupiah yang diperoleh dari mahasiswa itu 40% dari keseluruhan jumlah uang Unsil. 60%-nya dari negara, itu yang bangunan-bangunan itu dari negara. Ya, baik Prof. Itu milik pemerintah. Jadi kita tidak bisa bersaing dengan pemerintah. Bersaingnya jangan dengan itu, bersaingnya dengan Universitas Muhammadiyah aja yang sama-sama swasta. Sama-sama swasta gitu kan, baru-baru juga sih. Kita tidak bisa cemburu ke sana, terlalu berat ya, gitu. Prof. Ini juga Prof, barusan ada yang menyoroti perhatian tentang ruang ibadah katanya Prof. Ruang ibadah saya sudah berulang-ulang, sudah saya datang ke DPR RI, minta bantuan untuk minta rekomendasi ke Departemen Agama. Tapi rupanya ketua pembina akan membangunnya sendiri. Ketua pembina yayasannya akan membangunnya sendiri Prof di sini. Katanya. Oh ya Prof. Makanya dia pasang pelang, bukan aku yang pasang pelang. Ya Prof. Mudah-mudahan terrealisasikan ya, gitu Prof. Mudah-mudahan kita doakan aja. Ya Prof. Itu ya Prof, berarti permasalahan tentang ruang ibadah itu masih dalam tahapan apa? Tahapan perancangan ya Prof. Ya, saya sudah mencari investor juga ya, dari negara lain malah. Tapi katanya Pak Ketua Pembina ingin membangunnya sendiri. Ya, Prof. Dari dananya sendiri. Ya Prof. Mudah-mudahan segera mungkin ya Prof. Oke, untuk iya, betul. Nah selanjutnya Prof, ada pertanyaan lagi dari mahasiswa umum. Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan kampus dalam menghadapi ataupun memulai perkuliahan secara offline katanya Prof. Kesiapan kampus dalam menghadapi
menghadapi pandemi ini dan untuk memulai kuliah secara offline itu kapan kayak gitu mungkin Prof? Sudah Pertanyaan. saya rencanakan pasti kuliah mulai September. September. Jaringan internet sudah menyebar. Siap Prof. Kemudian segalanya juga sudah disiapkan. Penambahan ruang walaupun sedikit ada di belakang sana 2. Ya benar. Yang 10 sebelahnya sudah dibangun 2 ruang. Itu dari gubernur 1, dari kita 1. Oh ya Prof. Mulai bulan depan juga akan dibangun 1 lagi dengan WC-nya. Jadi Iya, Prof. mestinya kan ruangan yang ini kan ada 12, 15 dengan itu yang jajaran itu. Yang jajaran itu, Prof. Itu WC-nya cuma 4. Jadi Iya benar. akan dibangun 6 lagi WC-nya pada bulan Agustus selesai. Agustus ya, mudah-mudahan ya Prof. Kalau masalah infrastruktur saya kira dijamin baik pada waktunya. Iya Prof. Semoga aja ya Prof, secepat mungkin gitu Prof. Nah, udah kejawab nih perihal tentang kuliah offline itu Prof bilang akan diadakan di bulan September ya Prof. September sudah oke. September sudah. Oh. Siap Prof. Nah, selanjutnya Prof ada pertanyaan lagi dari mahasiswa umum sih, dari Bapak, apa ada program dari LPPM untuk dilakukan bersama dengan seluruh ormawa katanya? LPPM apa itu? Penelitian. LP2M ya Prof. LP penelitian. Iya Prof. Katanya ada apa? Kerjasama gitu Prof yang untuk dilakukan bersama dengan seluruh ormawa gitu Prof. Katanya kayaknya kayak gitu sih Prof, untuk pertanyaannya mengarah ke sana. LPPM mahasiswa itu bukan dengan LPPM, dengan dosen. Dengan dosen ya Prof. Kalau dosennya itu punya proposal penelitian yang diajukan ke LPPM, itu boleh di dalam proposal itu bersama mahasiswa gitu, mengajak mahasiswa. Kemudian juga kalau mahasiswa ini mau membuat jurnal, silahkan minta difasilitasi oleh LP2M. Iya siap, baik Prof. Jurnal ilmiah mahasiswa Unper misalnya gitu. Kayak bikin kayak tulis ilmiah atau apapun itu ya Prof. Nantinya kan berbentuk majalah. Bentuk majalah ya, jurnal. Itu nanti kan harus ada izin, harus punya ISSN-nya, itu difasilitasi oleh LP2M. LP2M. Mahasiswa boleh bergabung dengan dosennya manakala ada melakukan riset. Silahkan, walaupun nanti proposalnya masuk ke LPPM. Tapi ketuanya kan dosennya, anggotanya mahasiswa. Itu boleh dianjurkan itu. Boleh dianjurkan banget ya Prof untuk seperti itu gitu Prof. Jadi mahasiswa datang ke LPPM membawa beberapa jurnal yang ingin diteliti, betul, bekerja sama dengan dosen gitu Prof. Betul. Silakan. Oke Prof. Udah terjawab pertanyaan dari saudara yang bertanya di Instagram. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, satu lagi nih Prof, perihal tentang visi misi Unper, karena kemarin itu dari teman-teman BEM itu mau membahas dulu nih sama Pak Rektor Prof perihal tentang sejarah dulu Unper gitu kan, belum mengarah ke yang lebih gitu Prof. Ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi COVID-19 ini telah menciptakan perekonomian sebagian besar keluarga mahasiswa terganggu. Bagaimana cara Bapak mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini katanya Prof. Terima kasih. Karena kita tahu juga nih Prof ya, untuk perekonomian sangat amat bermasalah gitu. Dari semenjak COVID, dari semenjak mahasiswa melalui BEM-nya pada waktu itu datang ke rektor untuk minta bantuan biaya kalau nggak salah pada waktu itu. Bantuan UKT. Kita kemudian menindaklanjutnya melalui 2 jalur. Satu jalur dikti, yang kedua jalur DPR RI. Unper itu paling banyak loh. Lebih dari 1.000 mahasiswa yang dapat UKT. Oh ya Prof. Yang kemarin itu ya Prof yang nyampe. Betul. 9 Sampai panitia PMB, saya janjikan ke panitia PMB, coba kalau ada calon mahasiswa
yang minta bantuan asal pinter bilang aja sanggup gitu loh. Iya Prof. Pada waktu itu sedang ada janji-janji sama DPR RI. Oh iya Prof. Ada 37 kalau nggak salah yang PMB mahasiswa baru butuh bantuan, Oh iya Prof. disanggupi. Ternyata muncul keluar dari DPR RI itu, sehingga jumlah yang memperoleh bantuan itu lebih dari 1.000. Lebih dari 30% mahasiswa Unpar dapat bantuan. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah banget Prof. Itu upaya kita bersama lah gitu. Iya Prof. Siap. Alhamdulillah beberapa pertanyaan baik dari teman-teman Ormawa baik pun mahasiswa umum yang bertanya di kolom Q&A di Instagram udah terjawab ya Prof. Mungkin untuk sebelum kita closing statement ada pertanyaan nih Prof dari teman-teman BEM sendiri gitu Prof. Kita tahu juga bahwasanya kita ini saya sendiri berada di Badan Eksekutif Mahasiswa nih Prof. Nah, pandangan dari rektorat terhadap Ormawa itu sendiri itu seperti apa Prof? Gitu, Prof. Pandangan terhadap organisasi mahasiswa yang ada di baik BEM, UNIP, BEM Fakultas maupun himpunan baik dari beberapa UKM yang ada di Unpar kayak gitu Prof. Ormawa itu wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan dirinya, baik dalam bidang penalaran Iya Prof. maupun dalam bidang minat bakat dan kesejahteraan kita. Wadah. Jadi kalau mau mengembangkan diri, masuklah ke wadah itu. Ke wadah apakah itu UKM, apakah itu di prodi himpunan, apakah di tingkat fakultas ada BEM, ada BLM, di universitas juga demikian. Kan itu kan mekanisme kalau seseorang dari himpunan sekarang naik menjadi ke universitas. Itu kan mekanisme, tapi awal-awalnya kan dari himpunan. Dari himpunan dulu ke BEM Fakultas, kemudian ke BEM UNIP kayak gitu. Saya memandang itu sebagai wadah. Dan wadah itu kan didanai loh. Iya Prof. Apakah dana itu untuk bepergian, apakah dana itu untuk penyelenggaraan, ya silakan sepanjang dana itu cukup begitu. Baik Prof. Boleh-boleh aja yang positif. Sudah barang tuh sejelek-jeleknya aktivitas, kalau dalam satu wadah yang formal, satu wadah yang legitimatifnya juga dalam struktur universitas, mau ngaco-ngaco teuing gitu kan. Kecuali kalau di luar. Kalau di luar ya aku juga tanda tanya besar, karena pengaruh luar anginnya lebih deras daripada di dalam. Oh, baik Prof. Alhamdulillah mungkinnya beberapa pertanyaan-pertanyaan udah selesai dan kita berada di penghujung acara podcast kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof atas berkenan hadir dalam program acara yang dibawakan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia BEM Rema Universitas Perjuangan kayak gitu Prof. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.